Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat kece, perkenalkan saya Fatra Nusi dan ini rekan saya Muhammad Akil Inayatullah. Dalam video ini kami akan memberikan info tentang K3 atau kesehatan keselamatan kerja. Maka dari itu tonton sampai habis ya. Cekidot. Ada yang tahu tidak apa itu K3? Berhubung sahabat kece nggak tahu, aku kasih tahu ya. Jadi, K3 itu secara etimologis diartikan sebagai upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan di tempat kerja, serta bagi orang yang lain yang memasuki tempat kerja maupun sumber dan proses produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Nah, info yang kedua adalah lambang dari K3. Lambang dari K3 yaitu palang yang dilingkari roda bergerigi 11 berwarna hijau di atas warna dasar putih yang memiliki arti di setiap bagiannya, seperti 11 gerigi roda diartikan sebagai 11 bab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Tanda palang diartikan sebagai bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Roda gigi diartikan sebagai bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Warna putih diartikan sebagai tanda suci. Warna hijau diartikan sebagai selamat, sehat, dan sejahtera. Oke. Hai sahabat kece, berikut istilah-istilah yang ada di K3. Yang pertama ada hazard. Hazard adalah sumber bahaya potensial yang dapat menyebabkan kerusakan atau kerugian. Hazard dapat berupa bahan-bahan kimia, bagian-bagian mesin, metode kerja, atau situasi kerja. Yang kedua ada danger. Danger merupakan tingkat bahaya dari suatu kondisi. Yang ketiga ada aman atau safe. Aman adalah suatu kondisi di mana apabila sumber bahaya telah dapat dikendalikan ke tingkat yang memadai. Yang keempat ada harm. Harm adalah kerusakan atau bentuk kerugian berupa kematian, cedera, sakit fisik atau mental, kerusakan properti, kerugian produksi, kerusakan lingkungan, atau kombinasi dari kerugian-kerugian tadi. Yang kelima ada risk atau resiko. Risiko adalah ukuran kemungkinan kerugian yang akan timbul dari sumber bahaya atau hazard tertentu. Yang keenam ada accident. Suatu kejadian yang tidak terduga dan tidak diinginkan berakibat cedera atau kerugian pada manusia, kerusakan barang, gangguan terhadap pekerjaan, dan pencemaran lingkungan. Yang ketujuh ada insiden. Suatu kejadian yang tidak diinginkan bila mana pada saat itu sedikit saja ada perubahan, maka dapat mengakibatkan terjadinya eksiden. Contoh dari eksiden adalah near miss. Yang kedelapan ada near miss atau hampir celaka. Insiden yang tidak menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja atau PHK ataupun kefatalan atau kematian. Nah, aku akan kasih tahu kalian bagaimana upaya untuk mencegah kecelakaan kerja. Yang pertama itu ada pemantauan kondisi tidak aman dan kenali tindakan yang tidak aman. Yang kedua, ikuti setiap simulasi atau pembelajaran tentang K3. Dan yang terakhir, ikuti aturan atau SOP yang ada di perusahaan tempat kamu bekerja. Nah, itulah beberapa upaya untuk menghindari kecelakaan saat kerja. Oke. Selanjutnya, adapun tujuan dari K3 secara umum yaitu yang pertama, mencegah terjadinya kecelakaan. Yang kedua, mencegah agar kecelakaan yang serupa tidak terulang kembali atau repeat accident. Yang ketiga, mencegah terjadinya penyakit akibat kerja atau PHK. Dan tujuan ketiga menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yaitu yang pertama, agar setiap tenaga kerja terjamin keselamatannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi kerja serta produktivitas nasional. Yang kedua, agar orang lain yang berada di tempat kerja terjamin keselamatannya. Dan yang ketiga, agar sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Berikut beberapa manfaat dari K3. Manfaat K3 bagi pekerja. Yang pertama, memahami bahaya dan risiko dari pekerjaannya. Yang kedua, memahami tindakan pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan. Manfaat K3 bagi perusahaan. Yang pertama, perusahaan dapat melindungi pekerjanya dan fasilitas produksi dari kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja.
Yang kedua, dapat mengurangi lost time yang terjadi karena kecelakaan kerja. Dan berikutnya manfaat ketiga bagi masyarakat. Yang pertama, masyarakat dapat terlindungi dari kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang diakibatkan oleh operasional perusahaan. Yang kedua, masyarakat dapat memperoleh ilmu untuk penerapan keselamatan di rumah. Nah, Itulah informasi dari kami tentang K3. Jadi teman-teman yang mencintai diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, maka dari itu pahamilah konsep K3 agar orang yang di sekitar kita dapat terhindar dari penyakit akibat kecelakaan kerja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.